2 kemarin udah ada yang terakhir belum? Nanti gue upload di sini. Sip. Mas Dana nggak respon nih. Sibuk kali nyiapin besok. Pagi-pagi dia yang ingetin padahal. Iya. Join jam 4, apa jam 4 aja dimulainya? Jam 4 ya boleh lah. Ini padahal rada panjang gitu, gue agak susah merangkumnya. Ya nggak apa-apa lah, santai. Bisa sampai terawih dong, Put. Sampai terawih. To be continued besok. Apa kita mulai aja kali ya? Mulai aja, nggak apa-apa lah ya. Udah ada wali amanat Mas Ian kok ini sama Mas Gali. Boleh. Kewakilan. Wali amanat. Gue jam 5 gue cabut ya. Oh kan? Iya, Mulai aja. makanya. Berarti kalau gitu kita mulai aja deh. Sip. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Kita jumpa di pertemuan keempat dengan Mbak Putri Wingrani. Materinya adalah sintaks. Hubungannya dengan lighting design. Silakan soalnya, Pak. Recording udah mulai, udah mulai. Oke, dimulai ya. Siap. Sore teman-teman semua. Sore. Ini jadi ceritanya di sini saya mau share tentang space syntax dan kaitannya dengan lighting design. Jadi nggak tahu ya di sini yang udah pernah dengar space syntax berapa banyak. Mungkin dengar dari saya juga atau dari yang lain, nggak tahu. Tapi coba saya jelasin dulu space syntax itu apa. Jadi basicnya itu space syntax sebetulnya adalah natural movement. Jadi natural movement di sini yang dihitung berdasarkan, ntar agak gaptek sama ini, ngecilin ya. Dia dihitung tuh berdasarkan panjang jalan, ruas jalan, terus ada berapa belokan gitu. Nah, walaupun ya jelas nggak suaranya? Jelas kan? Lanjut aja, Pak. Jelas. Ya, jadi space syntax ini pada dasarnya menghitung secara matematis bentuk dari ukuran ruang dan arah-arah jalan gitu ya. Jadi konfigurasi ruang itu untuk melihat pergerakan manusia secara natural. Yang di sini natural movement namanya istilahnya di sini. Nah, ini penemunya itu adalah Profesor Bill Hillier yang sudah almarhum sekarang. Dulu sih waktu saya belajar masih hidup ya beliau. Seumuran Ratu Elizabeth. Dia meninggal minggu tahun kemarin. Nah, ya legasinya ini yang memang dia itu dasarnya dulu belajarnya matematika. Jadi semua konfigurasi ruang ini adalah perhitungan 2-dimensional yang dihitung secara matematis, pakai logaritmik sebagainya. Jadi dia itu bisa digunakan untuk menghitung ruang di dalam bangunan maupun dalam skala kota. Jadi nggak terbatas sama mungkin yang banyak pandangan orang-orang mungkin bayangannya space syntax itu untuk menghitung ruangan di skala kota, padahal nggak juga. Ini bisa untuk ruang interior juga. Jadi betul-betul tidak terbatas sama ukuran. Nah, ini bentuk analisisnya. Jadi ada yang namanya aksial, itu yang di sebelah kiri. Di sini kursornya ini kelihatan ya? Kelihatan, Put. Ini bentuknya, ini adalah aksial analisis kota Jakarta. Waktu itu saya pernah bikin, tapi cuman terbatas di ini nih Semanggi, terus radius 5 km dari Semanggi. Belum selesai petanya, saking besarnya Jakarta. Terus ada yang kedua itu untuk interior, biasanya untuk skala yang lebih kecil, yaitu ada iSOFIS atau Visual Graph Analysis ini. Nah, di sini karena kalau misalnya skalanya di bawah 5 km radius itu
kadang si aksial ini tidak representatif, akhirnya ada yang namanya ini isofis ini. Dia itu kalau misalnya aksial ini kan dihitungnya pakai mulai dari panjang jalan, terus banyaknya belokan, dia menghitung connectivity, terus apakah satu area itu terintegrasi dengan baik atau enggak, gitu. Nah, sementara kalau isofis dan VGA ini, Visual Graph Analysis ini, basicnya dari sudut mata manusia. Jadi kita kan tahu ya ada secara vertikal tuh sekitar berapa? 60 derajat, terus horizontal 150 gitu kan. Nah, dia dipetakan oleh software ini yang akhirnya kelihatan mana area yang lebih terintegrasi, mana yang kurang terintegrasi. Tapi integrasi kalau di sini mana yang dari satu titik ini, misalnya yang merah ini, kita bisa melihat makin banyak ruang, makin banyak area gitu. Kalau integrasi yang di aksial ini, yang merah ini adalah zona-zona atau area yang lebih banyak diakses oleh orang gitu. Nah, dari VGA ini ada turunannya lagi, namanya Agent Based Simulation. Ini udah 3-dimensional. Nah, bentuknya gimana? 3-dimensional dan animasi. Jadi dari VGA ini dia akan kelihatan orang-orang yang gerak-gerak di sekitar warna-warna ini. Jadi namanya agent sih. Agent-agent ini akan jadi manusia-manusia virtual yang mengisi ruangan-ruangan di situ gitu, gerak-gerak. Itu untuk mensimulasikan apakah ruangannya nanti akan padat atau enggak gitu. Itu biasanya kantor-kantor yang di London yang macam Foster, terus Roger Stewart Harbour gitu, mereka pakai ini, Zaha Hadid gitu. Nah, aplikasinya Space Syntax ini sebetulnya banyak digunakan oleh arsitek dan urban planner itu untuk menentukan pergerakan. Seperti yang tadi agent based tadi kan kelihatan pergerakan manusia di ruangan atau di area itu seperti apa. Terus kalau di zona yang cukup besar itu bisa melihat untuk land use. Jadi misalnya tadi dari axial analysis kelihatan area mana yang lebih terintegrasi dibanding yang lain. Nah, itu biasanya dipakai untuk commercial area. Kayak gitu. Terus untuk menentukan safety, land value, sampai ke carbon emission. Ini agak panjang ceritanya. Karena waktunya singkat, jadi dipercepat aja ke lighting. Nah, gimana ini kok tiba-tiba sesuatu yang dipakai arsitek dan urban planner kok dipakai ke lighting gitu kan? Ya sebetulnya saya juga waktu itu iseng-iseng aja coba-coba. Dan memang waktu itu belum ada yang dari lighting ikutan ke Space Syntax gitu. Akhirnya setelah diskusi sama Bapak dosen yang cukup visioner gitu, ketahuanlah begini asal mula ceritanya, kenapa bisa dikaitkan dengan lighting. Ya, waktu itu yang saya coba kaitkan adalah si analisis aksial model ini dicoba diterjemahkan ke malam hari. Jadi selama ini kan riset Space Syntax itu dilakukan jamnya itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore biasanya. Jadi untuk mendapatkan analisis ini nggak cuman pakai model, oh ya tadi lupa disebut. Jadi modeling ini nih, aksial ini menggunakan software yang namanya depth map. Nah dari depth map ini cuman salah satu dari teknik Space Syntax gitu. Setelah itu tuh yang harus dilakukan adalah observasi di lapangan, dicek apakah model ini sudah sesuai dengan kenyataan apa belum. Dan semua riset tuh menyatakan kondisi di lapangan itu memang 100%, ya hampir 100% lah ya, sama dengan Space Syntax model ini, terlepas dari lokasinya dia di mana, kultur di daerah itu bagaimana gitu. Jadi kondisi yang terjadi di London maupun di Tokyo dengan Space Syntax model ini hasilnya sama, akurat. Gitu. Nah, waktu itu belum ada yang mencoba bandingkan dengan suasana malam hari. Akhirnya saya coba bandingkan. Case study-nya itu di London Green Park, di Edinburgh, Taman Meadow, sama di Taman Clapham Common. Jadi kenapa ngambil taman? Karena taman di sana itu di Inggris besar banget. Satu taman itu bisa seukuran kawasan Monas lah ya.
dengan pathway-nya yang banyak. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya, itu kan bagaimana cara mengkonfirmasi apakah si model ini sesuai dengan kenyataan atau enggak, itu kita harus menghitung orang yang lalu lalang di situ gitu. Jadi nanti disesuaikan apakah betul si jalur ini itu warnanya merah gitu, apakah betul terintegrasi atau tidak. Jadi si taman itu dianggap sebagai kota yang kecil lah gitu, karena udah ukurannya udah cukup besar dan ada banyak pathway di situ, orang lalu lalang cukup aktif, jadi bisa dianggap mewakili kota skala kecil. Nah, di sini yang tadi saya cerita, ini Green Park ya, ambil contohnya. Jadi ini ada yang namanya gate virtual lah ya. Si jalan-jalan ini, di sini ada orang-orang yang lewat, itu dihitung kira-kira berapa orang yang lewat dalam kurun waktu, mulai dari jam 7 sampai jam 9, jam 12 sampai jam 2, dan sebagainya, seterusnya sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi dihitung, untuk disesuaikan ke model aksial ini. Jadi yang di warna di belakangnya ini kan ada yang agak buram ini adalah aksial model. Lalu panah-panah hitam ini adalah gate. Setelah dibandingkan, waktu siang hari memang sesuai dengan model, tapi begitu malam hari, kalau bisa dilihat di sini, ini kan warnanya harusnya oranye ya. Tapi ternyata kenyataannya dia biru gitu. Ternyata setelah malam itu pergerakannya rendah. Dia ada beberapa titik. Nih di sini yang pertama, ini nomor 1 ini padahal waktu siang tuh merah, dia sangat ramai. Sangat ramai kenapa? Karena di sini ada stasiun Cuk. Terus di sini tuh jalan Piccadilly yang isinya toko-toko gitu ya. Jadi kalau siang tuh ramai sekali di sini. Dan biasanya waktu siang banyak orang yang motong dari Buckingham Palace ini, dia motong jalan ke Piccadilly gitu. Tapi begitu malam loh kok kosong. Terus ada juga yang di sini, kan ini tuh ada Hyde Park Corner. Jadi waktu siang orang banyak yang motong jalan juga ke sini, ke taman. Tapi begitu malam dia lagi-lagi sepi. Makin malam dia makin kosong. Ini juga yang nomor 21. Nah, kenapa bisa berbeda begitu? Ternyata setelah ditelusuri, diukur illuminance-nya, dan dicari tahu titik lampunya, ternyata begini kondisinya. Jadi, yang di sini kan Piccadilly, di Tube Station ini dan halte bis itu ada di kisaran 142 lux horizontal, vertikalnya sekitar 71. Nah, sementara di jalan sampingnya ini, itu dia cuma 20 lux. 20 lux, vertikalnya cuma 5. Ini di foto kelihatan lebih terang, padahal aslinya lebih gelap dari itu. Karena kontrasnya cukup tinggi ya, di sebelahnya kan ada perumahan mewah gitu di sini. Jadi dia fasadnya terang, tapi bagian bawahnya ini jadinya gelap, karena kontras tinggi tadi. Lalu yang di sini juga, ini masih pakai lampu gas. Jadi yang tiap sore itu mereka nyalain, ada petugasnya gitu, nyalain lampu satu-satu di sini. Jadi masih pakai lampu gas. Nah, di sepanjang ini isinya pohon-pohon tinggi, besar, serem gitu, tapi sama sekali nggak ada lampu. Makanya tadi orang begitu malam malas lewat sini gitu kan. Nah, dari sini ketahuan ternyata konfigurasi dari space syntax model itu memang waktu siang sesuai, tapi begitu malam ada satu faktor lain, yaitu lighting gitu. Ternyata kita sebagai manusia kan tetap butuh pencahayaan ya, kalau memang manusianya bisa melihat gitu. Kita butuh pencahayaan untuk kita akhirnya berani jalan ke situ, mengambil jalan itu. Ternyata ada satu faktor yang selama ini selip lah di ilmu space syntax itu, yaitu faktor lighting. Ini hasil perhitungannya, nggak usah dipikirin, cuman untuk pembuktian aja bahwa waktu itu memang penelitiannya terbukti gitu. Kalau misalnya ada yang mau lebih detail bisa download papernya, nanti dikasih linknya. Nah, dari sini
Mas Danang ada nggak ya? Dari kesimpulan tadi kan ternyata lighting itu memiliki pengaruh terhadap konfigurasi ruang di malam hari. Itu saya coba terapkan ke proyek waktu itu ngerjain GBK rame-rame sama yang lain. Cie. Walaupun di ujungnya pensiun dini. Jadi gimana tadi hasil penelitian itu diterapkan? Ini contohnya ya. GBK kan di sini. Nah, dari analisis aksial tadi untuk skala kota Jakarta yang pertama ditunjukin tadi, itu kelihatan untuk skala kota itu diambil 25 menit radius jalan kaki. Itu untuk mengambil sirkulasi mobil. Karena kalau jalan kaki 25 menit kan kita agak capek juga ya. Jadi ini sirkulasi mobil, makanya yang kelihatan adalah jalur mobil di luar kawasan GBK. Ini untuk menentukan pintu masuknya di mana. Sorry. Nah, di sini kan tadinya ada pintu masuk nih. Kita arahkan, karena ini udah dari Semanggi, Gatot Subroto ini sangat merah, diarahkan udah pintu masuknya di TVRI aja, Asia Afrika, dan Sudirman gitu. Supaya beban kendaraan di sini itu berkurang. Beban dari antrian mobil. Nah, dari situ udah mulai nih kelihatan, oh berarti waktu malam hari sebenarnya ada lighting yang bisa mengarahkan jalan ini, gitu. Supaya orang tahu kalau oh ada pintu masuk lagi kok di sana, gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, masuk ke master plan-nya GBK. Ini hasil perhitungannya untuk skala orang jalan kaki. Jadi secara ruang itu sudah terbentuk sendiri kalau ada jalur-jalur yang memang secara natural akan ramai dilewatin orang. Tapi kan ini bentuknya agak random kan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengatur sesuai dengan konsep lighting yang ingin diterapkan di situ gitu. Konsep pertama adalah kita ingin membuat 2 ring utama. Ring pertama adalah stadion utama ini. Lalu ring yang kedua itu perimeter di sini. Nah, artinya apa? Supaya konfigurasi ini terjaga, kita harus menyiapkan lighting yang bisa secara illuminance lebih terang atau lebih menarik gitu. Jadi nggak pasti harus lebih terang ya, tapi yang jelas menarik mata gitu. Dia harus lebih dominan dibandingkan dengan jalur-jalur dan area lainnya. Setelah itu baru masuk ke jaring-jaring ini, jalan kaki. Nah, jari-jari ini fungsinya untuk orientasi. Karena orang jalan kan pasti ingin antara ke tengah atau dia mau cari jalan keluar gitu. Jadi disiapkan jalur-jalur ini yang secara lighting cukup kuat gitu. Nah, di luar itu baru masuk ke area yang lebih kecil-kecil lagi gitu, yang tidak boleh mengalahkan kualitas atau kuantitas lighting sini gitu. Ya kira-kira beginilah untuk stadion, dia secara vertikal harus paling menarik mata gitu, baik stadion maupun perimeter gitu. Jadi lebih ke vertikal lah, karena kita kan mata itu lebih tertarik ke sesuatu yang vertikal kan sebetulnya, kita nggak melihat yang horizontal. Nah, yang horizontal ini diterapkan justru di jalur-jalur pedestrian yang untuk orientasi tadi. Karena di sini memang kita ingin melihat jalannya gitu. Nah, di luar itu, kan dari perhitungan simulasi space syntax ini kan dia lebih banyak biru ya di area taman-taman ini. Nah, di sini sebetulnya memang pohon-pohon itu kan masih banyak burung-burung yang nggak boleh lah kita taruh terlalu terang supaya nggak mengganggu habitat mereka gitu kan. Tapi kan orang di sini kadang terlalu kreatif ya, yang ada tempat gelap mau dipakai apa gitu kan. Nah, untuk menjaga supaya itu tidak terjadi
Jadi akhirnya kita buat sesuatu yang namanya crowd control. Jadi area di sini nggak boleh terlalu gelap, harus ada sesuatu yang mengatur aktivitas di dalamnya gitu. Tapi juga nggak boleh merusak hierarki yang sudah dibangun tadi gitu. Nah, saya nggak tahu dipakai atau enggak, mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama Mas Danang. Tapi waktu itu hasil analisisnya seperti itu. Nah, tadi kan udah di skala kota nih. Sekarang masuk ke VGA, ini untuk di dalam ruangan. Waktu itu saya sempat kerjain kantornya Google, yang di mana? FWD itu ya, gedung FWD. Pakai VGA ini gimana ceritanya? Jadi ini layout-nya dengan fungsi ruangan yang seperti ini. Ada sirkulasi, workspace, meeting room, ada yang untuk leisure area, santai-santai gitu. Lalu yang merah ini resepsionis. Nah, di sini VGA seperti yang dijelaskan di awal, itu untuk mencari tahu ruangan-ruangan ini yang mana yang punya visibility paling tinggi. Jadi ketika kita berada di yang merah ini, kita lebih banyak bisa melihat ruangan-ruangan. Nah, ini layout-nya, jadi pintu ini yang di atas, ini adalah pintu yang bisa diakses oleh semua orang, jadi oleh pegawai Google-nya maupun tamu. Sementara pintu yang di bawahnya yang ini hanya untuk pegawai Google gitu. Jadi 75% orang lewat sana. Gitu. Dan kalau misalnya ini adalah area yang bisa visibility-nya paling tinggi, itu berarti udah oke gitu kan. Ini masih analisis awal ya, general. Dia udah oke karena berarti kan tamu dia bisa ngelihat ke mana-mana gitu. Sorry, ini kursornya kok muncul hilang. Maaf, agak gaptek. Nah, Muncul kok, Put. muncul ya. Iya, tapi tadi hilang. Sorry. Ini kan ada area merah sampai area biru nih. Maksudnya area ini adalah area yang terlihat dari orang yang melihat atau dari area itu bisa melihat ke berbagai tempat gitu. Dari area itu bisa melihat ke berbagai tempat. Jadi kalau misalnya di area merah nih yang dekat taman nih misalnya kita melihat kemanapun gitu. Atau dilihat dari manapun gitu. Bukan kemanapun, tapi jumlah area yang kelihatan. Jadi ini kan semuanya dihitung matematis ya, jadi ada angkanya kalau mau dilihat di software-nya itu. Jadi misalnya dari sini itu kelihatan 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya ya. Terus dari yang sini kan oranye itu cuma 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada angkanya. Dia bisa melihat berapa area gitu. Yang semakin sedikit ya. Makanya dia di dalam ruang meeting kan dia cuma sedikit karena ya yang ruangan yang kelihatan terbatas. Gitu. Ya. Oke, jelas. Ini untuk mendapatkan gambaran, misalnya nih ya, yang merah itu ternyata di sini gitu. Padahal ini bukan area untuk tamu, nah berarti tuh layout-nya harus diubah atau diarahkan supaya tidak terjadi seperti itu gitu kan. Ini adalah analisis awal. Berarti lu simulasiin layout-nya ya, Bot ya? Kalau ini layout dari CAD aja, 2 dimensi. Gitu. Jadi cuma digambar layout dengan dinding-dinding. Kalau misalnya dindingnya kaca, berarti nggak usah digambar, karena kan ini visibility kan. Ya. Ini pakai software juga, Bot? Ini pakai software juga, software yang sama. Oke. Itu tadi step pertama ya dari VGA. Nah, kalau udah, ini ada namanya visual step depth. Nah, ini baru kita berdiri di mana, kelihatan mana aja gitu. Ini kan orangnya di sini nih. Dia kelihatan 1, 2, 3 gitu. Jadi semakin dia semakin merah itu dia berarti bisa gimana ya jelasinnya? Kalau merah itu berarti dia bisa dilihat hanya dengan 1 visual step. Jadi misalnya kita berdiri di sini,
area yang paling merah kan ini, ya kita lihatnya lurus ke sini gitu. Jadi cuma satu kali step. Begitu ke yang kuning itu kita harus jalan dulu noleh. Nah gitu artinya 2 visual step. Jadi gitu beda dari sebelumnya. Ini untuk melihat pergerakan orang gitu. Jadi tamu ketika jalan, yang pertama dia lihat itu apa? Area resepsionis ini gitu. Nah begitu dibalik, ya kan kelihatan di sini, begitu dibalik kalau dia bukan tamu gimana? Nah ini Googlers ya istilahnya, pegawai Google-nya. Dia bisa jalan ke sana, bisa jalan ke sini. Jadi apa yang dia lihat pertama kali adalah ini tuh kayak apa ya, istilahnya refreshment center, tempat snack-snack gitu, sama ini si lobby resepsionis. Jadi ini yang dilihat oleh pegawai Google-nya. Nah, untuk apa ini semua? Sebetulnya untuk menentukan penempatan sensor. Jadi si Google ini mereka bahkan nggak mau nyalain lampu di saklar. Jadi kalau bisa semuanya otomatis, masuk langsung nyala, keluar langsung mati. Kalau bisa otomatis dimming sendiri juga gitu. Jadi mereka betul-betul kalau nggak perlu itu nggak mau pencet saklar. Mereka nggak mau tahu saklarnya ada di mana, lampunya harus nyala gitu. Pengennya secanggih itu gitu. Makanya di sini selain pakai sensor matahari, pakai sensor motion juga gitu. Dan aktivitas ini jadi dipelajari karena yang sebelumnya kan ini jam operasional 8 sampai jam 6 sore sebetulnya, tapi waktu itu di-extend sampai jam 8 malam. Jadi sampai jam 8 malam operasional tuh kira-kira aktivitasnya seperti ini. Tapi begitu pekerja yang 24 jam kan ada juga katanya yang masih mesti video call, suaranya mulai habis sore. Mesti video call ke Amerika gitu kan, itu sampai jam 2 pagi juga ada. Nah, itu mereka posisinya di mana? Yang pertama di sini kira-kira. Kalau di sini berarti jalur-jalur yang mereka akses kemana gitu kan. Nah, dari sini ketahuan ternyata karena pintu yang untuk guest udah ditutup, maka mereka pasti akan keluar masuk dari sini. Jadi movement sensornya cukup di sini aja, gitu. Karena kalau yang jam 8 sampai 8 jam operasional yang masih buka untuk tamu itu pakai sensor di sini untuk pegawainya aja. Nah, atau yang posisinya di sini pengen jalan-jalan ke sana gitu kan, ke taman karena butek malam-malam pengen lihat city light, terus mau ke toilet, ternyata toilet jalurnya cukup panjang, jadi posisi sensornya ada tambahan lagi di situ. Tuh. Nah, dari situ ketahuan di mana saja titik-titik untuk menempatkan sensor untuk lighting. Jadi ini sebetulnya bentuk penghematan, karena sebelumnya itu posisi sensornya betul-betul, ya tahu sendiri kan kita kalau naruh sensor itu per radius. Ya, jadi sensornya semuanya dempetkan banyak. Ini lokasi sensornya ya? Yang ada orang putus-putus. Yang ada orang lari ini lokasi sensornya, Pak? Yang ada titik orang-orang lari ini? Sensor, ya, motion sensor. Okay. Ya. Jadi ini bisa dikurangi gitu si lokasi sensornya. Tadinya kan oke, semuanya dikasih sensor gerak. Ya, akhirnya waktu itu bisa berkurang sampai 50% jumlah sensornya. Jadi ngurangin budget untuk sensor, kan harga sensor lumayan ya mahal. Apalagi ternyata sensor itu rata-rata ya udah embedded antara daylight sama motion kan. Jadi udah nggak zaman si sensornya misah-misah antara sensor daylight sama sensor gerak gitu. Jadi di sini kebutuhannya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ini untuk motion sensor yang gede. Kalau sensor yang
kecil-kecil itu tetap ada sih. Standalone tapi di sini. Jadi untuk sensor yang masuk, ya. Itu yang sensor ada yang masuk sistem DALI cuman 10. Sorry, itu yang ada radius itu artinya sensornya berlaku di ruangan yang ada di radius itu dan menyalakan grup lampu yang ada di radius itu, bukan? Bukan, jadi ini hanya untuk lokasi sensornya kan. Tapi lampu mana yang nyala itu diprogram. Jadi contohnya yang ini ya. Ini kan tadi fungsinya kalau misalnya si Googlersnya mau ke toilet malam-malam gitu. Jadi begitu dia akses ini, kedetek sama sensor, dia akan menyalakan jalur ini, koridor, sampai ke toilet. Gitu, itu otomatis nyala. Jadi ya ini untuk mengatur programming juga sih. Karena tadi kalau dilihat di awal, balik lagi ya. Nah, kalau dilihat di sini kan kebutuhannya orang jalan ke sini antara mau ke taman atau ke toilet gitu kan. Jadi sensor yang ada di sini dia otomatis menyalakan koridor sampai ke toilet, 2 toilet ini, dan di sini ya sebagian lah lampunya dim gitu. Jadi ya selain untuk menempatkan titik-titik sensor, ini juga untuk programming lighting-nya sih, menentukan dari sensor itu lampu mana yang nyala gitu. Ini kalau yang di ruang kerja, ya, kalau di ruang kerja kan seperti ini ya, udah pasti orang yang ada di sini butuh lampu ini nyala semua gitu, nggak di mejanya dia doang gitu. Tapi begitu yang berhubungan dengan pintu, dia udah maju ke area-area ini gitu. Ya, untuk sementara baru 2 itu sih yang bisa di-share, takutnya kelamaan. Nah. Sebenarnya kalau masih mau lanjut itu kayaknya materinya mulai mengerucut dan mulai kelihatan aplikasinya sih. Ini gambarnya si Google. Jadi tadi titiknya di atas meja kerja, lalu di dekat itu. Oh, udah habis itu. Udah sampai sini sih sebetulnya. Jadi memang. Oh ya. Apa? Terus. Sorry. Enggak, udah habis. Oh, udah habis slide-nya. Oh, oke. Maksudnya memang sih lebih ke lighting strategi. Iya. Udah habis. Ya. Jadi secara garis besarnya itu memang nggak berkaitan langsung dengan lighting lah ya, tapi lebih ke strategi bagaimana kita menghemat budget, bagaimana kita membuat programming konfigurasi ruang itu tadi gitu. Karena kalau untuk yang lebih lanjut, kebetulan belum melakukan studi lebih jauh, jadi baru segini. Nah, ini karena masih ada waktu, mungkin ada yang mau tanya, tadi kurang jelas karena di depan agak cepet-cepet. Silakan. Boleh tanya? Oke, berarti kalau gue simpulkan ini sintaks ini adalah suatu metode untuk menentukan pergerakan manusia sebagai fungsi dari ada berapa belokan, misalnya ada berapa pintu, ada berapa akses, nanti bottleneck-nya di mana, nanti yang akan mengerumun di mana, ini harus ditambah gate baru atau enggak, seperti itu kurang lebih ya. Iya, kurang lebih gitu. Dan difungsikan pada area untuk siang hari. Iya, tapi kalau untuk space syntax modelnya. Begitu malam, memang belum pernah ada studi ke arah sana dari studi space syntax sendiri, dari mereka sendiri gitu. Baru sadar, oh ini kayaknya emang nggak bisa buat malam gitu. Iya, waktu gue ke sana, present itu memang banyak yang belum sadar, yang akhirnya sekarang ternyata udah banyak risetnya setelah sempat iseng-iseng lah lihat gitu space syntax dan lighting. Dulu tuh ada, jadi waktu nyari referensi waktu itu agak susah. Yang pernah ada itu cuman orang Korea waktu itu. Dari Korea dia menggunakan si axial analysis itu untuk menentukan titik-titik street lighting.
Tapi waktu itu dia masih basic banget. Jadi dia makanya kebalik. Kalau tadi kan diambil, dicek kan dari CP syntax model, dikonfirmasi ke lapangan, pas malam ternyata tidak sesuai gitu kan. Nah kalau dia dibalik, dia ngambil dari axial analysis itu untuk jadi base penempatan titik lampu jalan gitu. Supaya pas siang sama malam kurang lebih flow-nya bisa sama gitu ya kalau si orang Korea itu ya. Kalau dia sebetulnya nggak sejauh itu sih, dia cuman diplotkan kan waktu itu areanya tuh area apa ya, di perumahan kalau nggak salah. Jadi dia mau supaya si perumahan itu tuh jalan-jalannya nggak terlalu menyeramkan gitu lah. Nah dia ambil si ya base dari space syntax itu ya mungkin ya sih untuk mempertahankan konfigurasi siangnya ya. Tapi dia nggak sejauh sampai ngebandingin siang dan malam kayak gimana gitu. Jadi salah satu aplikasi yang lo gunakan di GBK itu adalah lo menentukan jalur mana yang bakal product, jalur mana yang bakal penuh sama mobil, dan lo merekonfigurasi ulang itu pada saat malam dengan syntax lighting itu ya. Bukan dibuat ulang, tapi kalau di GBK itu kasusnya tadi konfigurasinya kurang kuat gitu, jadi agak random. Apa yang sudah dibuat dari arsitek perencana master plan belum terlalu kuat gitu, yang sudah dibuat. Ya, terus lo kuatkan lagi waktu malam gitu. Ya, karena kan waktu itu konsepnya dari teman-teman kan pengen ada legacy si stadion utama gitu kan. Jadi kita berangkat dari konsep lighting yang pengen diterapkan gitu. Nah, coba dilihat ada konsepnya di situ, gimana menerapkannya gitu dengan kondisi pergerakan yang ternyata random gitu. Kalau siang mungkin kan orang ya udah walaupun di situ pergerakannya random, tapi ada namanya si stadion utama itu yang sebagai poin utama gitu. Orang kelihatan tuh stadion gitu kan waktu siang. Tujuannya udah jelas. Tapi begitu malam ya stadionnya mungkin kelihatan ya dilampuin, tapi kalau tadi jalur ruas-ruas jalannya nggak dibuat dengan lighting yang sesuai dengan hierarki tadi, mungkin orang kan bingung gitu, ini jalannya kemana ya, stadionnya kelihatan tapi jalannya kemana gitu kan. Jadi semacam itu. Memang malahan secara lighting malah sintaks ini malah pas malam ini menjadi faktor penentu yang sangat signifikan ya. Iya. Artinya kalau misalkan jalannya gelap, orang nggak mau lewat situ. Kalau misalkan jalannya terang, orang lebih prefer lewat situ gitu loh. Sejauh ini baru gelap terang sih, karena waktu itu kan emang waktu penelitiannya cuman sebentar ya, cuman setahun. Jadi baru terbukti itu dari illuminance memang. Jadi lux level di situ lebih terang, vertikal sama horizontal, jadi orang lebih milih ke sana. Belum ada faktor lain macam CRI, terus CCT gitu belum. Kalau misalkan horizontal kan kita ukur di lantai misalnya kan. Kalau misalkan kayak jalan setapak itu vertikal, maksudnya lo ukur apakah pohon-pohonnya cukup terang, apakah elemen-elemen vertikalnya cukup terang gitu atau gimana? Vertikal waktu itu diukurnya di eye level. Cuman eye levelnya waktu itu kan eye level bule ya, jadi ngukur di 170 lah sekitaran gitu. Oh, jadi apakah cahayanya sampai ke muka orang gitu ya? Ya. Jadi pertama lu melihat jalan setapaknya sudah cukup terang atau belum, kedua orang yang lewat situ udah terterangi atau belum gitu ya? Ya, karena kan memang basicnya lighting untuk di outdoor area itu kan kita harus bisa mendeteksi muka orang yang berpapasan sama kita gitu kan. Ya. Itu ada di teorinya, waktu itu dari hasil literatur review-nya gitu. Jadi tujuannya kita harus ngelihat bagaimana orang merasa aman ketika di outdoor itu kalau kita bisa ngelihat muka orang yang papasan sama kita. Gitu. Alhamdulillah sih lumayan sangat-sangat jelas dan sangat insightful sih. Ada penambahan wawasan kita hari ini tentang sintaks. Jadi ternyata semoga nggak bingung. Masya Allah, ini jelas banget sih. Mungkin langsung aja dibuka pertanyaan, udah cukup jelas materinya.
Udah Ya, ini banyak ada nih. yang tanya nih. Pratista Prameswari, ini bekerja pada file 2D atau harus dibuat 3D modelnya dulu. Nah, ini mungkin teknis dalam misalnya dari Google itu lu dapat layout, lu sampai keluar hasilnya itu gimana? Apakah repot kayak dialog bikin ruangan-ruangan dulu atau gimana? VGA ini gampang banget. Ini cuma file 2 dimensi. Jadi layout tapi yang udah bersih. Jadi cuma benar dindingnya aja. Dinding, pintu juga dihajar aja. Pokoknya intinya kalau ada benda masif yang menutupi pandangan itu dibuat garis solid gitu. Tapi kalau dinding kaca transparan itu nggak usah dianggap ada dinding karena kita masih bisa lihat. Nah, kalau misalnya kaca buram ya untuk sementara dibatasin lah gitu. Karena memang teknologinya masih sampai situ. Nggak tahu juga sih kalau udah ada yang lebih canggih, tapi dengar-dengar kayaknya belum sampai sekarang masih sampai situ. Jadi karena software ini nih developernya cuma 1 orang. Di UCL itu cuma 1 orang yang nge-develop, jadi agak lambat. Dan si software-nya juga gratis. Jadi mungkin dia ngerjainnya juga nggak dikejar target gitu kan. Makanya ya sampai sekarang masih 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi itu tadi yang agent base. Nah, agent base ini software-nya udah ada, tapi mahal banget. Jadi gue sendiri belum pernah nyoba. Tapi pernah lihat waktu itu di kantornya Foster Partners, mereka selalu pakai itu. Jadi bentuknya 3 dimensi. Misalnya kita bikin ruangan di SketchUp gitu, terus dimasukin ke situ, nanti dia akan keluar berdasarkan VGA tadi, keluar agent-agentnya gitu. Yang dia gerak-gerak, jalan-jalan, tiba-tiba keluar lift, naik eskalator, kayak gitulah. Jadi mengibaratkan pergerakan manusia di situ. Berarti kalau... Oke, jadi layout yang tadi Putri buat yang di Google itu disuperimpose sama layout yang udah ada furniture-nya ya. Tapi aslinya waktu ngejalanin pakai VGA hanya layout yang hanya partisi yang solid gitu ya, Put? Iya, betul. Kalau tadi kan untuk keperluan presentasi, jadi harus kelihatan furniture-nya di mana gitu kan. Oke, berarti kalau misalkan yang software 2D, patokannya adalah ada bukaan atau enggak, ada pintu atau enggak. Tapi kalau misalkan yang agent itu, seberapa detail, misalnya ini mungkin nyambung ke pertanyaannya Mbak Prameswari juga, misalnya ada kerawangan atau ada ada bukaan atau misalnya ada lattice wall yang bikin ruangan yang tadinya visualnya jadi biru jadi kuning misalnya gitu. Nah, apakah sejauh itu yang simulasian lewat yang tadi agent yang lewat 3D ya? Iya. Kalau partisi masih bisa karena dia bentuknya kan objek yang 3 dimensi gitu kan. Tapi kalau warna itu nggak terlalu pengaruh. Jadi 3D modelnya pun nggak pakai material misalnya. Nah, kalau mau yang lebih rumit lagi sebetulnya ada yang namanya weight. Jadi ada istilahnya itu attractors. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan itu ada ada air mancur gitu misalnya di lobi. Nah, itu kan sesuatu yang atraktif yang akhirnya mungkin orang akan pay attention ke situ gitu. Nah, itu nanti ada dimasukin sebagai variabel weight gitu, weight berat. Kayak tadi contohnya waktu di coba share lagi ya. Waktu di yang di Green Park. Ini Green Park itu ini gimana ya? Targaptek. Kok nggak bisa keluar dari ini sih? Dia cuma share satu bidang ya. Nah, kok close? Kalau nggak dibikin ini aja, nggak dibikin slideshow, tapi dibikin PowerPoint aja coba. Ya ini. Maksudnya mau ke sini tadi, Gaptek. Nah, jadi waktu di Green Park ini kan ada ya Buckingham, ada
Piccadilly sama Hyde Park Corner kan. Jadi waktu dibikin model itu hasilnya amburadul si model space syntax-nya ini gitu. Sangat nggak sesuai kenyataan. Nah waktu itu bingung kan, ini gimana? Kok bisa begini? Ternyata kata dosennya, oh ya ini memang ada atraktor yang tinggi banget. Gitu. Si Buckingham ini kan kalau lihat ini ada gate 27 ini orang nyebrang dari Buckingham ke Taman Green Park ini tuh 1 jam tuh bisa 1.000 sampai 6.000 orang yang lalu lalang gitu. Jadi dia karena ada atraktor ini akhirnya si konfigurasi perhitungan model ini tuh rusak gitu. Nah akhirnya gimana supaya dia bisa netral itu dimasukin weight ini attractors. Caranya gimana? Ya itu cukup rumit. Berarti lu adjust faktor-faktor sampai hasil pengukuran sama hasil simulasi sama ya dengan faktor tadi ya. Ini Ian nih, Put, ini sebenarnya basic metodenya buat mengarahkan analisa human traffic atau gimana, Put? Iya, singkatnya begitu sih. Tadi kan movement ya, human traffic atau movement. Sebetulnya bisa human, bisa juga car sih, bisa vehicle. Cuman diatur aja kalau misalnya pejalan kaki itu kan berarti radiusnya tadi kan. Sama, jadi ini yang saya tampilkan ini cuman sebagian kecil aja gitu dari space syntax, karena kalau misalnya dijelasin semua itu ada lagi, dia bisa buat analisis untuk global. Global itu maksudnya skala kota, jadi itu pergerakan kendaraan. Kalau yang tadi cuman sebatas di pergerakan orang gitu, yang di GBK. Ya, artinya kan sebenarnya metode ini bisa menjadi landasan pada saat kita menentukan lighting-nya kan, justru sebaliknya, metode perencanaan gitu. Soalnya kan tadi sempat di state bahwa orang akan lebih memilih jalan yang terang, itu kan berarti existing-nya sudah ada gitu ya. Jadi pas dilihat untuk skala analisa berarti kalau bicaranya seperti itu. Tapi artinya ini punya potensi untuk sebagai metode perencanaan juga dong. Artinya kan begitu. Betul. Betul. Justru ini bisa dipakai dua arah gitu, bisa untuk kondisi existing, bisa juga untuk perencanaan. Tapi kayak gini-gini benturan sama di arsitek perencana tuh lebih banyak nggak sih? Kayak misalnya kayak tadi nih, kayak GBK tadi kan ada penutupan pintu yang sudah existing misalnya begitu. Jadi dengan pakai metode ini sebetulnya yang banyak berubah adalah arsitekturalnya, begitu nggak sih? Perencanaan arsitekturalnya berubah gitu. Ya ini kan sebetulnya gimana kita mengkomunikasikan kan ya. Jadi berantem nggak sih? Enggak. Oh, enggak berantem. Justru ya, dengan ini, waktu itu kan sempat datang tuh ke mana? Mas Danang mana nih? Dulu berantem nggak tembereng? Saya lupa istilahnya waktu itu pas bareng Mas Danang. Datang ke siapa sih waktu itu? Festif kamu ya dapetnya ya? Yang itu loh, apa? Aduh, istilah kepemerintahannya aku agak... Pokoknya datang ke komisi berapa itu kan, presentasi PU, ya semacam PU ya, PU. Presentasi dengan analisis ini, itu mereka sambil makan siang langsung ditaruh loh ininya, makanannya, langsung merhatiin. Wah, luar biasa Mbak Putri ini. Mereka bilang ke arsiteknya, coba arsitek kayak gini kalau presentasi. Mantap. Ada basisnya gitu. Sedap. Jadi ini kelihatannya mungkin memang rumit sih. Tapi untuk landasan kita ngasih desain itu kuat banget gitu. Kayak waktu Google juga itu nggak ada sanggahan dari mereka karena memang udah ada basisnya kuat gitu. Ini adalah desain yang dihitung, dibuat berdasarkan analisis ini. Gitu. Jadi kelihatan kita agak lebih pintar dikit gitu lah. Jadi lo bisa memberikan jasa buat ini dong. Membuat renderan ini. Bisa. Put, tolong hitungin sintaksnya gitu. Jasa sintaks. Kalau VGA itu cepat. Si axial analysis tadi
cukup lama. Ini ada pertanyaan dari Agnes kan, nyambung. Kalau data inputnya eksterior pakai GIS. Betul sekali. Kalau tadi skala kota itu di GIS bikinnya. Itu si garis-garis aksial tadi. Jadi nanti diplotkan di kondisi kenyataannya gitu. Jadi bikin di GIS, kalau misalnya udah punya plugin, bisa di GIS-nya langsung dibuat simulasinya. Kalau nggak bisa, kalau nggak punya plugin, berarti harus pindah software. Mungkin Putri bisa buka kursus buat penggunaan software ini, terutama buat Agnes itu. Kali kayaknya dia mau coba itu dia. Nggak bisa kayak gini. Penasaran yang interior itu datanya tahu jam berapa orangnya mana tuh maksudnya? Jam operasionalnya tadi bukan pergerakannya. Oh, okay. Oh, maksudnya yang agent ya, ada pergerakannya. Kalau agent dia yang VGA. Oh, yang VGA. Kalau VGA nggak ada jamnya. Dia cuman diperkirakan lah sama hasil wawancara sama user gitu. Kalau yang agent, dia akan regenerasi agent itu muncul terus. Jadi selama kita ngeran softwarenya, dia akan muncul terus orang-orangnya lalu lalang. Tapi dia nggak ada jam-jamnya juga, cuman seperti si model aksial tadi lah. Nggak ada pagi, siang, malam, nggak ada. Jadi sebenarnya faktor variabel lighting dimasukin ke model ini gitu, supaya nanti kita punya base di dalam modelnya, di dalam softwarenya kita punya base untuk render malam hari gitu kan. Tapi ternyata 1 tahun tidak cukup datanya. Jadi ya belum kelar gitu. Moga-moga nanti bisa lanjut ya. Sekolah lagi. Iya nih, cariin dong beasiswanya. Berarti kalau kesimpulan dari tesis yang lu ajukan itu pas lu ngajuin tesis itu apa? Yang berusaha lu lighting dengan sintaks gitu. Yang tadi apa? Untuk malam itu? Iya, yang tadi yang pertama tuh, yang ada hasil angka-angkanya tuh lah. Variabel-variabel pembuktian p-value, R-square, yang sekarang udah lupa itu apaan gitu kan. Jadi itu tuh base pertama. Kalau misalnya dilanjutin untuk membuat space syntax model di malam hari gitu, ya bisa dimasukin variabel lighting di setiap segmen jalan. Tadinya gitu. Oke, ini pertanyaan lagi nih. Sita mau bikin kursus, bisa aja sih, paling jadwalnya aja direncanakan. Ngatur jadwal aja. Tuh, langsung dapat sesi berikutnya, Vi. Kursus bersama Putri lagi. Udah. Menurut gue hal yang menarik bisa jadi science base buat konsep sih. Hal ini sih. Menurut gue penting banget sih. Begitu lu punya konsep gak terbantahkan, apalagi ada simulasi, ada lu amati pergerakan movement, analisis apa segala macam jadi kesimpulan. Nah ini udah semakin gak terbantahkan sih. Penting sih ini, penting banget sih. Jadi lebih akurat ya. Akurat banget. Jadi lu naruh sensor juga. Ini gue ini karena orang biasanya, nah udah nggak ada biasanya nih ntar. Ini setelah saya analisis, ini orang begini, bukaannya begini, lewat sini pasti ini harus ada sensor di sini. Nah itu kan science based evidence banget kalau dalam desain gitu loh. Ya makanya setiap kali presentasi kalau base-nya pakai space syntax ini, ya udah mereka mau ngomong apa gitu kan. Ini udah terverifikasi gitu. Ini pertanyaan lagi dari Yogi. Tahap selanjutnya yang dilakukan intervensi desain. Untuk intervensi seperti lighting bisa dihitung lagi VGA dengan attractor. Iya, betul. Jadi ini kan pertama analisis, lalu yang kedua dari hasil analisis ini langkahnya apa gitu kan untuk desain. Kalau di lighting tadi misalnya yang di kantor Google
untuk menentukan titik-titik sama sensor itu. Gitu. Kalau untuk interface di space syntax dan lighting, jadi nggak saya masukin space syntax yang lain-lain gitu, tapi justru kalau di interior, di arsitektur, terus urban planning itu udah banyak banget contohnya gitu. Kalau misalnya googling banyak banget. Kayak misalnya ada di British Museum waktu itu kan, British Museum itu layout aslinya begitu, yang dari tahun kapan gitu kan, sebelum renovasi itu ya tersedianya begitu, lalu dianalisis dengan space syntax, ternyata ada dari situ ketahuan di mana harus naruh misalnya barang-barang dari era, misalnya mau ada pameran dari Mesir gitu ya, zaman Mesir kuno gitu. Nah, itu ditaruhnya di mana? Karena itu yang pertama kali diakses sama orang, misalnya gitu. Jadi untuk layouting interior itu berguna banget. Untuk outdoor kasusnya juga ada beberapa plaza itu yang tadinya itu nggak pernah diakses sama orang. Setelah dicek, ternyata ada jalur-jalur yang biru. Nah, gimana supaya dia bisa pick up orang, aktivitas orang supaya lewat ke sana gitu. Nah, untuk jalur-jalur ini sebetulnya agak susah juga ya jelasinnya, karena ada banyak. Tadi kan sempat disebut ada integration gitu, integrasi. Kalau mungkin harus dilihatin lagi ke gambar ya, agak susah. Nah, coba ambil di sini deh contoh. Jadi dari axial lines ini aja udah banyak macamnya. Jadi kalau yang ditunjukin di sini kan sebetulnya kalkulasi atau simulasi untuk integration. Integration itu kita lihat ruas-ruas jalan yang dijadikan tujuan orang-orang. Jadi kita bisa tahu lah dari Bekasi mau ke pusat kota gitu ya, makanya ini merah di sini jalurnya. Itu ini Semanggi nih. Jadi orang-orang semuanya bertujuan mau ke pusat, jadi pasti ngelewatin jalan ini. Tapi ada lagi yang namanya itu choice. Nah, itu hasil renderannya beda lagi. Nggak kayak gini hasilnya. Choice itu bisa diatur radiusnya. Nah, itu yang dipakai di GBK tadi. Nah, ini bisa diatur radius, kan. Makanya muncul ini radius untuk 25 menit jalan kaki. Diatur radiusnya, nanti setelah diperkecil lagi, keluar lagi, beda lagi, gitu. Jadi ini, warna-warna ini bisa berubah tergantung dari skala yang mau kita masukkan, gitu. Kalau untuk kota, agak rumit sih memang. Kalau yang untuk interior, sayangnya sih waktu itu gue nggak sempat mendalami terlalu dalam, karena memang banyaknya pakai yang skala kota. Jadi mungkin di sini bisa minta bantuan ke Adiba, ada nggak? Adiba tadi ada kayaknya. Masih online nggak? Nggak ya? Tadi udah keluar kayaknya. Tadi masuk keluar. Ya, jadi Adiba ini teman seangkatan dulu di sana, dan sekarang dia jadi dosen di apa tuh yang di Surabaya, ITS. ITS. KTS. TTS. Teh Ajo ini apa? Tajo. Itu ada pertanyaan lagi kah? Nyanyi dong, Put. Nyanyi. Biola kali. Tanya, Kaput. Berarti Ya. tadi kan berarti ada dua contoh perimeter yang dimasukkan. Ada yang perimeter pergerakan orang, yang tadi contoh pertama. Itu ada yang kedua tuh perimeternya adalah dari desain interior ya, maksudnya dinding dan sebagainya. Nah,
kapan apakah pada saat kita memasukkan perimeter itu dinding saja, pergerakan orang, atau dua-duanya, atau kita bisa pilih salah satu tergantung case yang mau kita cari gitu. Sama yang kedua sih, ini kan contohnya adalah ketika desainnya sudah terbentuk. Berarti kalau misalkan kebalikan, kalau kita terbalik, misalkan ini adalah suatu ruang kosong, ini space syntax dipakai untuk membuktikan kita membuat rencana sesuatu, ini akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kayak gitu nggak kira-kira, Kaput? Thank you. Tunggu, sebelum dijawab, mungkin boleh lihat mukanya dulu biar teman-teman. Boleh. Ini kan biar... Pak Thomas kok kepo sih, Pak Thomas? Iya, pernah lihat nggak? Pak Thomas kepo banget sih. Ini kan supaya teman semua kenal gitu loh. Ini. Maaf loh, Oke. Halo, ya, siap. Siapa gitu? Iya. Bapak Khalid Abdul Manan. Nah, ya kebetulan Kak Putri senior saya, guru saya, terima kasih. Pengen bertanya. Lah ini luar biasa. Dijawab dulu ini. Udah dijawab dulu itu. Sampai lupa loh pertanyaannya. Jadi yang pertama berarti buat yang VGA ya? Iya, jadi ada bahkan sepertinya, ini saya bertanya sebagai orang awam, Kaput, berarti space syntax-nya terbagi-bagi, berarti tadi ya ada yang analisis VGA dan sebagainya, berarti ada yang kita masukkan parameter pergerakan manusia, ada masukkan parameter posisi dinding dan sebagainya. Nah, itu apakah ketika kita menghitung, itu kita memasukkan dua jenis parameter itu, atau kita memilih salah satu, atau bagaimana, kayak gitu? Oh iya, memilih salah satu. Jadi kan tadi ada dua kali ya, yang pertama kan dari ruangan kan, itu untuk menghitung lah ya, kira-kira ruangan yang kita desain ini udah sesuai dengan programming yang kita buat atau belum gitu. Kan sebelum mendesain layout interior kan ada programming ruang kan, yang orang mau misalnya resepsionis, posisinya harus di sini kayak gitu. Tapi selama ini kan programming itu dibuat dengan kita kira-kira gitu. Nggak ada perhitungan matematis yang bisa membuktikan, ya kan. Nah, ini si space syntax ini digunakan untuk membuktikan itu gitu. Yang pertama ini ya. Jadi untuk membuktikan si programming ruang itu udah betul atau belum, sesuai dengan kira-kira atau belum. Yang kedua ini untuk pergerakan orang tadi. Jadi kalau misalnya orang berada di posisi di lobi, itu kira-kira ruangan mana yang sampai sejauh mana dia akan jalan ke ruangan. Karena sebetulnya ada dari teorinya itu, orang nggak akan jalan lebih dari 3 step. Kalau untuk skala besar ya. Kalau misalnya ruangannya kecil kayak di apartemen sih ya lebih dari 3 step nggak masalah ya. Tapi ini kalau untuk skala besar, misalnya di office, lebih dari 3 step itu orang jarang melakukan. Jadi dari situ kita bisa lihat gitu, kalau misalnya untuk interior ya. Setelah 3 step, apakah ruangan yang di situ tuh penting atau enggak? Perlu diakses banyak orang atau enggak? Kalau ternyata perlu diakses banyak orang, berarti harus dipindah ruangan itu gitu. Karena udah melebihi dari 3 step. 3 step. 3 langkah atau 3 ruangan yang kita lewati? 3 visual step. Tadi yang masih ingat nggak yang visual step? Ya. Yang bisa ngelihat 1, 2. Berarti kamu mau tanya yang Google itu kondisinya sudah jadi, atau itu maksudnya itu sedang berjalan, mereka mau bikin interior terus mereka sekalian Kaput bikin itunya lighting, atau misalkan dia udah jadi existing atau dia tuh dalam perencanaan juga? Nah, itu proses perancangan. Oh, ini berarti kayak yang pembuktiannya juga ya berarti. Kayak tadi berarti memang belum ada, tapi rencana interiornya sudah ada, di situ juga sekalian dibuktikan juga. Berarti sebenarnya Kaput juga membantu interior sebenarnya. Iya, makanya sebetulnya interior dan arsitek nggak akan komplain sih sebetulnya, karena kita ngebantu mereka juga gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya, lupa? Oh, tadi kan berarti yang pertama kita bisa menganalisis dari apa yang sudah ada. Kan tadi beberapa contoh case-nya adalah kawasannya sudah terbentuk. Oh iya. Berarti ketika misalkan dari ruang kosong yang kita membentuk ruangan baru, nah ini berarti dipakai untuk pembuktiannya. Tadi terjawab sih sudah, Kaput. Terima kasih. Iya, bisa dua-duanya.
Oke, monggo silakan yang mau lanjut, yang mau ditanyakan. Silakan. Jangan ragu-ragu, yang bingung juga nggak apa-apa. Tadi Tanya aja. nama softwarenya apa, Put? Jadi nama softwarenya apa? DevMap diketik ya. Ya, ketik itu. Diketik di chat. Sorry. Yeah. Mau tanya dong, Mbak Putri? Yes. Sedikit sih sebenarnya. Kan Yogi. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas. Kan tadi yang dibahas sebenarnya si space syntax ini lebih ke 2 dimensi nih. Kalau misalkan kita ngomongin kan sering juga kalau kita nanganin project kita harus juga ngomongin sirkulasi vertikal gitu, yang ke atasnya. Berarti kan ada titik-titik tertentu yang harus jadi perhitungan lebih, semisal kayak eskalator, lift segala macam. Itu berarti masuk ke mana tuh? Apakah masuk ke atraktor lagi atau ada tekniknya yang lain lagi untuk menyelesaikan kalau masalahnya sirkulasinya itu vertikal? Itu aja sih. Thank you. Oke, jadi kalau untuk tangga, eskalator, lift itu sebetulnya ada di software DevMap itu cara untuk melink lantai 1 ke lantai 2, lantai berikutnya itu ada. Jadi kita bikin beberapa layout, beberapa lantai, lalu di link itu ada di DevMap-nya. Jadi nanti bentuknya adalah link, bukan bentuk 3 dimensi gitu, tapi ada jalur lah dari lantai bawah ke lantai berikutnya. Bentuknya masih 2 dimensi, tapi kesambung gitu. Kebetulan di proyeknya belum pernah dapat yang berlantai-lantai, jadi nggak ada contohnya. Berarti kalau aplikasi di Google itu, silakan mau lanjut Mas Yogi, silakan. Enggak, cuma mau ngomong thank you aja, cukup menjelaskan. Oke, berarti kalau lebih detail ke project Google itu, di situ lo menggunakan software DevMap itu untuk menentukan satu lokasi sensor. Selain itu apa lagi? Yang lo kasih insight ke klien lo untuk dengan software space syntax itu cepat. Lebih ke lighting strategy sih istilah yang selama ini gue pakai. Jadi kalau selama ini kan kita punya pembagian mungkin lighting hierarki kan, dari yang iluminasinya paling tinggi itu di mana misalnya, terus turun ke mana ya gitu. Jadi membuat hierarki dari situ gitu. Selama ini kan kita melakukan itu juga kan, kalau lighting design kita melakukan itu juga, tapi balik lagi ini based on kira-kira dan berdasarkan ya menurut kita sebaiknya begitu gitu ya kan. Nah kalau dari sini kan ada landasannya, jadi secara ruang itu ternyata bentuknya seperti ini, lalu pergerakan naturalnya dengan kondisi ini orang akan lebih banyak ke area situ. Nah, apakah memang area A yang memiliki integrasi paling tinggi ini memang difungsikan sebagai itu atau tidak? Kalau tidak, berarti harus dipindah. Si fokus utamanya harus dipindah. Apakah dengan memindah layout? Kalau memindah layout nggak bisa, berarti ya lightingnya yang harus mengarahkan gitu kan. Karena sebetulnya kan lighting ini bisa punya peran lebih tinggi kan di layouting, di dalam interior ataupun eksterior kan. Ya kalau eksterior mungkin waktu siang hari nggak terlalu berpengaruh gitu. Tapi kalau di dalam ruangan tertutup nih di interior, apalagi yang nggak banyak ada cahaya matahari gitu kan, akhirnya ya kita bisa ngatur konfigurasi ruangan itu berdasarkan lighting gitu, tanpa perlu mengubah layout interior misalnya. Dan yang di Google tadi juga di studi ini sih kalkulasi daylight. Jadi
disesuaikan juga dengan posisi cahaya matahari datang dari mana, itu juga ada. Cuman karena tadi fokusnya mau ke space syntax, jadi nggak dimasukin ke situ. Kalau secara konsep ada rule apa lagi nih? Kayak tadi misalnya yang lo bilang, misalnya ruangan dengan orang itu pasti tidak akan melebihi 3 visual step misalnya. Terus ada rule apa lagi nih biasanya di space syntax yang bisa di-sharing ke audiens? Ya. Ada banyak banget sih sebetulnya. Yang simpel aja, yang simpel. Kayak tadi kan bermanfaat banget tuh, orang nggak akan melalui ruangan yang lebih dari 3 step rata-rata. Itu kan itu punctual point banget tuh. Buat pegangan gitu ya. Kalau yang buat, ya balik lagi kalau yang untuk indoor, interior kan waktu itu nggak terlalu explore kan, karena emang si penelitiannya itu fokus di eksterior, di taman. Jadi kalau indoor nggak se-expert itu gitu, nggak seingat itu. Kalau untuk di outdoor sih patokannya itu tadi, jadi dia ada yang namanya integration, choice, terus ada juga background, foreground. Nah ini Mas Danang baru muncul. Oh ini Mas Danang telah bergabung bersama kita nih Mas Danang. Udah jadwal tuh Put, dia selisih sejam dia Indonesia Tengah tuh. Parah. Jadi kalau di eksterior itu ada namanya background, foreground. Jadi background itu adalah pergerakan kendaraan gitu kan. Pergerakan kendaraan. Nah ini dia diplotkannya tuh mesti barengan sama foreground. Nah begitu foreground itu yang pergerakan orang. Jadi dari situ kita bisa ngelihat apakah si pergerakan pejalan kaki ini terintegrasi sama kendaraan gitu. Yang bisa menjadikan patokan untuk master plan sih biasanya ya. Apalagi ya, yang banyak dipakai itu sebetulnya kalau untuk rute pejalan kaki itu yang choice. Agak bingung juga sih ngejelasinnya ya kalau choice. Memang faktornya, variabelnya lebih banyak untuk yang skala kota sih, dan memang dia banyak banget dipakai untuk master planning kota. Nah ini kalau misalnya ada yang ngerjain lighting master plan gitu tuh sangat berguna sekali. Kelihatan belum ada ya. Make sense sih. Baru sadar bahwa sekarang ada science-nya gitu loh. Kalau kita master plan kan mungkin belum kepikiran ke sana gitu. Atau Mas Danang bisa menambahkan mungkin Mas Danang? Kayaknya batuk kayak Mas Danang. Baru join, udah di aduh Ramos. Cerita GBK Nan. Mas Danang nggak ada nih, padahal tadi lagi ngebahas GBK. Iya. Oh iya betul. GBK gimana Mas Danang tentang sintaks? Jadi pertanyaannya si analisis space syntax ini dipakai nggak di GBK? Syntax error sih, Put, kalau di GBK, Put. Syntax error. boleh syntax error. Capek lo ngerjain. Curcol. Gue menghormati Pak Abdi kemarin kan Pak Abdi bilang jangan dipakai gitu. Pak Abdi lo yang dipakai yang bilang. Ya meskipun sponsor nggak boleh dipakai. Meskipun sedikit-sedikit ya dimasukkan lah unsur-unsur itu loh gitu ya, bahwa konsep awalnya sih bahwa yang ada gelombang bukan gelombang ya, ada unsur buat menarik perhatian pengunjung gitu, itu diterapin sih. Jadi bagaimana
bagaimana penonton itu atau orang kerumunan besar itu selalu diarahkan melalui pencahayaan. Jadi kan kita tahu bahwa manusia itu tertarik akan cahaya. Jadi begitu dia terang pasti dia akan ke sana. Nah itu yang diarahkannya seperti itu. Jadi ya sebagian kecil juga dipakai. Mungkin itu aja sih yang bisa gue komen. Ya, pengalamannya bagaimana setelah menggunakan jasa Space Syntax? Pertanyaannya gitu ya. Susah juga tuh jawabnya. Tapi ya itu sih yang bisa di-share setiap kali presentasi konsep pakai itu, gitu, pakai dasar analisis itu ya suara kodok dari mana sih? Di mobilnya Danang kali ini ada muter-muter nih. Iya. Setiap kali presentasi pakai vibratornya nyala ya. Nang, matiin Nang. Gimana Put? Ya intinya ya memang kalau setiap kali presentasi pakai basis analisis Space Syntax itu orang udah percaya gitu karena ini as banget ya. Antara mungkin saking bingungnya mereka gitu ya atau intinya di situ sih. juga ternyata ya. Atau memang nangkep terus ya percaya. Gitu. Mau nanya dong? Ya, monggo. Silakan. Mas Muhammad Masudi, monggo. Ya, kalau sekarang dilihat nih hasilnya ya. Jadi itu kan hebat gitu, luar biasa gitu, bikin klien terpesona gitu dan oke gitu. Saya setuju, pasrah dengan narasinya gitu. Terus setelah sekarang gitu udah berapa lama itu GBK Mas Dana? Udah diimplementasikannya ya? Ternyata evaluasinya gimana gitu? Space Syntax itu apakah memang benar-benar berhasil sesuai yang diharapkan atau cuma Mas Danangnya kayaknya keluar deh. Ya. Kayaknya udah deh di ujung-ujungnya duit deh, budget deh. Oh gitu ya, oke. Kalau yang GBK saya nggak bisa jawab, kalau yang Google bisa gitu. Jadi ya udah sampai sekarang jalan gitu dengan otomasi itu di kantor ya, walaupun sekarang kantornya mungkin kosong ya WFH. Tapi si program itu jalan dan mereka nggak komplain gitu. Mungkin feedbacknya ada kayak sensornya pengen dipindah dong atau ada apa request dari klien atau enggak ya, dari mereka udah aman enggak aja sih. Ya. Karena waktu itu memang kita betul-betul studi perilaku mereka gimana gitu kan. Pergerakan yang tadi itu kan hasil dari wawancara ke pegawainya juga gitu. Jam berapa mereka waktu operasionalnya, lalu jadi konfirmasi waktu presentasi apa betul ini kalau malam-malam itu area yang akan diakses tuh toilet, terus tempat snack corner itu jadi sebutin gitu kan, dikonfirmasi. Setelah mereka confirm iya area-area ini, ya udah setelah itu si sensornya memang untuk trigger area-area itu gitu. Jadi setelah jalan sih ya memang programmingnya lama ya, waktu itu bisa hampir sebulan kali ya programming terus. Cuman setelah itu nggak ada komplain sih. Sempat mau minta apa boleh di studi gitu before after, tapi Google itu tertutup banget. Bahkan ini sebetulnya nggak boleh masuk ke portfolio gitu. Jadi ada batasan waktu 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun nggak boleh masuk portfolio. Sekarang udah bebas ya, udah di atas 2 tahun udah boleh. Jadi yang GBK tadi ujung-ujungnya duit ya Jos. Itu selesai apa sih nggak Mas Ian?
Selesai sih seharusnya. Waktu itu kebetulan saya terlibat juga. Jos juga terlibat tuh sebenarnya, dia nggak mau ngomong. Ya tapi artinya sedikit banyak ya, itu proyek kan yang namanya proyek yang kita semua tahu ya. Good is good enough gitu ya. Proyek selesai pun untuk kualitas GBK menurut saya sebuah kemajuan di Indonesia tuh sebenarnya. Jadi at least awareness pemerintah kita terhadap dunia lighting industry dan kebutuhannya untuk architectural lighting infrastruktur di Indonesia, starting point-nya sebenarnya di situ tuh. Gitu. Jadi ya Space Syntax ini memang secara konsep memang jujur kita terapkan sih Put. Maksudnya benar yang dibilang Danang, kita ambil porsi kecilnya mengarahkan human traffic itu melalui memang bidang-bidang plaza yang memang diharapkan orang lewat situ, nggak scattered gitu loh. Dan ya menurut saya maksudnya waktu event Asian Game terakhir itu ya, kebetulan mungkin pada kesana harusnya ya. Jadi porsi-porsi kita sebutnya fitur di GBK itu ya, plaza, terus ruas-ruas utamanya itu memang orang terkonsentrasi di situ karena memang dari lighting design-nya kita fokus di ruas-ruas itu. Jadi area antaranya justru kita tone down supaya orang nggak scattered ke arah sana, walaupun kita tetap applied, tapi berarti ada hierarki intensitas cahaya yang kita atur. Nah itu semuanya sebenarnya based on konsep sintaks yang sempat kita omongin di awal project itu sebenarnya. Artinya kalau ditanya berhasil atau enggak, ya itu mampu mendirect orang. Apakah memang itu tujuannya? Ya memang kan kita nggak mau orang pada nongkrong justru di hutannya yang di antara malam-malam lebih senang di sana, scattered, orang tersebar. Sebenarnya kan kita mendirect orang untuk lewat daerah-daerah yang diutamakan itu kan. Oke, thank you. Terus ini udah jam segini, gimana kalau nggak ada pertanyaan lagi kita bagi-bagi hadiah? Asik, door prize. Bagi-bagi hadiah. Wah, Mas Dan. Jadi lagi kameranya kalau door prize. Oke, jadi gimana nih pembagiannya nih? Monggo Put. Silakan. Di undi aja kali ya? Undinya gimana? Gimana ya? Aduh, terserah host deh. Diundi. Mau dari yang banyak juga bisa. Pakai spin aja. Hah? Namanya di aplikasi itu. Ini ada feature undian ya di sini. Sponsor katanya satu orang dapat 2 gitu. Ini emergency light, jadi kalau mati lampu dia bisa tetap menyala, ada baterainya. Nah ini yang baru, yang Philips Wi-Fi. Ada 3 nih kayak gini. Termasuk ongkir apa enggak? Ongkir. Iya, ya banyak belanja nih di rumah nih. Benar juga nih. Nanti di Gojek besok. Ini masih ikut kan 27 orang nih. 20. Hah? Ada 20 di Gojek. Oh 20 ya? Terus gimana nih? Pakai app gitu loh yang pakai spin aja udah nomor 1 sampai 20. Spin gimana sih? Itu spin di apps tuh yang kayak undian. Yang dia muter. Nah iya itu maksudnya. Punya nggak Mas? Cuma kan mesti dinamain dulu. Ya ini aja urutannya nih. Urutannya sebelah kanan nih. Oh, kalau keluar nomor 1 gua gitu ya. Iya. Yang udah punya spin siapa? Lu Put? Nggak punya. Nggak ada yang punya. Lo aja, Fit. Kagak ada, gue lagi nyari software ini apa namanya? Kagak ngerti gue. Spin wheel. Oh, spin wheel. Wait. Spin wheel. Ada ya? Wheel of name. Enter name here. Aja tuh.
Terus namanya diganti. Oh, boleh juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutannya di mana? Emang sama semuanya? Beda-beda loh. Beda Dinamain urutannya. aja. Jadi gimana dong? Namain Urutan aja. host aja. Ya, urutan host aja. Kalau gitu yang urutan gue aja ya. Mm-mm. 1 Kasfi, 2 Al-Muhajir, 3 Ian, Itu kan tergantung 4 Mas yang sering Budi. ngomong. Oh iya. Apa? Iya benar, keluar. Berarti Al-Muhajir Ini beda lagi. nomor 2. Putri. Ah udahlah. Makanya dia sama bunyi-bunyi terus ya tadi dia. Putri nggak usah dimasukin ya namanya. Oh iya benar. Thomas, Agnes, Bayu. Loh, Agnes di Singapura ngirimnya gimana, Put? Di mana? Agnes di Singapura Oh ngirimnya iya. gimana? Agnes di Agnes mana kan ya? punya rumah di sini. Yos. Gue di-exclude aja nggak apa-apa. Apa-apa masukin Apa-apa aja dan kalau boleh. dapet disumbangin ke siapa gitu. Oh gitu, ya boleh-boleh. Nanti kita kasih kuis Disumbangin lagi ke ya Ian. untuk diputar lagi. Nah, gitu. Oh seru tuh, jadi 2 kali dikocoknya. Ini lama juga nulisnya nih. Sabar ya. Nggak jadi Inisial nomor aja, 1, Po. 2, 3. Inisial aja. Jangan nama panjang lengkap sih. Umur, nama Hobi. company. Resi Yogi. Tapi ya buat besok udah pada daftar juga semuanya. Pembantu HTI lo ini Udah dong, Kak. mensukseskan Udah ya. dan Mas Gua tulis ya. Ya, Siap. Kita mulai nih ya. Asik. Berapa orang Mas Jos? Yang 3.000 ya kalau nggak salah. bisa penuh GBK ya. Sensus Om, Oke. 3.000. Kita putar yang pertama ya. Kita lihat nih. 1, 2, 3. Ini gimana caranya nih mutarnya? Start. Pencet, dipencet V. Pencet V. Oh pencet. Ya. Ian, udah pasti Ian. Oh gue. Kan ada bolongannya. Siapa tuh? Ferdi yang pertama. Ada berapa, Put? Ferdi yang pertama nih. Ada 3 set. Nah, Ferdi yang pertama dicatat Put. Ya, Japri alamat ya. Nah, Japri alamat. Mas Ferdi aktif nggak nih? Kalau nggak aktif nggak jadi nih. Harus jawab, harus jawab dulu. Tes dulu. Mas Ferdi. Masih kasih Hitung mundur. Mas Video mukanya. Videonya boleh diaktifin Mas Ferdi. Biar real. Wah, datang orang. Sip. Datang orangnya Mas Ferdi. Mat juga liatin dong. Japri Ini ya Mas Ferdi alamatnya. dari KLD ya Mas Japri Ferdi. ke Ya? Putri alamatnya. KLD ya? Oh benar, ini yang kemarin nyatetin screenshot kemarin nih. Iya benar. Nah, yang kedua. Ini arisan apa seminar sih? Hadiahnya umroh ya katanya. Terlalu dikit lah. Siapa nih yang menang? Nomor 2 Halid. Makasih. Umroh bukan hadiahnya. Japri Ada ya. berapa hadiah, Put? 3. Ada 3 set. Oh, kita lihat yang terakhir nih. 3 set begini. Kalau Yang mau terakhir TV banyak dipecah nih, pecah. Mau banyak mau dikit. Kayaknya dipecah aja kali ya. Yang menang pasti mau dikit. Yang menang pasti nggak mau dipisah. Berarti yang 3 aja ya langsung ya? Yang 3 langsung nih. 3 aja lah biar gua ngirimnya nggak ribet. Oh benar. Gojek mahal sekarang. Apa? Gojek mahal. Project. Gojek. Agak budak aku, Pak. Lapar maklum. Agnes. Kan Keluar lo Agnes lo. Kan, bener kan? Aduh ngirim ke Singapura ya. Aduh keluar. Dikocok ulang aja.
Diulang aja, nggak apa-apa. Oh, dikocok ulang. Oh, sedih sih. Jangan dong, Nas. Itu kan hak kamu. Di rumah, Nas. Berbagi di bulan Ramadan. Masya Allah. Dikirim ke rumah aja di sini. Oke, atas permintaan pemenang dikocok ulang nih. Buat orang tua, tetap. Semuanya. Agnes doang. Agnes doang. Jeng 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 jeng. Gali. Wah, Gali biasa dapat. Kayak Kayak dapat 2 hari ini. Diborong, boleh nggak dikirim jadi satu ke Boleh kantor? juga. Nggak? Oke deh. Sip deh kalau gitu. Pemenang pertama tadi siapa? Lupa gue. Ferdi. Oh, Ferdi. Yang kedua Khalid. Ketiga Gali ya. Oke, udah. Sip deh kalau gitu, semuanya dapat 3. Jangan lupa alamat ya. Mas Gali menang, Mas Gali. Mas Gali. Gali lo dapat door prize, Le. Waduh, dapat apaan? Nih. Kalau Rico. Kalau Rico, Le. Para kerungu, Jas. Dapat lampu. Kumismu, Jas. Lift duluan, oke. Untuk minggu depan apa ya? Minggu depan Minggu depan lebaran. libur. Khotbah. Lebaran. Iya betul. Lebaran. Ya tapi terserah sih kalau mau lanjut nggak libur juga. Kita halal virtual ya. Ya boleh. Halal bihalal Waduh. writing designer dengan Iya. Jadi minggu depan ini istirahat dulu ya, gitu ya. Setelah minggu itu depan baru ada lagi. dari siapa? Kalau misalkan ikutis Mas Gali nih, airport atau Mas Ian, Mas airport. Gali lah, Wah, Gali. aku lagi. Gimana? Airport. Mas Ian berarti 3 kali. aja Gali. Mas Gali ya, Mas Gali. Jos lah, Jos. Udah dapat door prize Mas Gali. Iya. Nah, dapat door prize kayak arisan. Besok yang ada yang Udah sih acara. diborong sekantor nih. Aduh. Ya nanti disampaikan di grup aja lah kalau gitu ya, didiskusin aja. Oke. Udah mau buka nih pada pamit. Oh iya deh, sip kalau gitu deh. Kalau Iya. gitu, terima Siap kasih ya. kepada Mbak Putri atas Jangan materi lupa yang ya luar biasa. yang menang door prize. Japri alamat. Yang kena door prize Japri, kalau nggak Japri diganti nanti. Buat host ya. Buat host boleh. Oke deh, terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Terima kasih semuanya. Thank you. Kasih besok. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Woi.